Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Allah kita luar biasa. Jadinya kita pun harus luar biasa. Sudah siap? Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Sudah siap? Amin. Saya mengundang semuanya jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu NKI 165. Jemaat masih tetap bangkit berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau beriman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah
aku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Ada yang Ibadah Minggu pagi hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal sumber berkat menyertai dan memberkati kita. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, kita masih tetap memuji nama Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu NKI 286, Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahnya tetap dari jalan si depanku, datang air yang sedang. Dari jalan si depanku, datang air yang sedang. Ayat ketiga. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang besar. Dijanjikan penantian di rumahnya yang kekal. Jika jiwamu meninggalkan dunia, ku janjikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku janjikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Saya kembali mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pengakuan iman rasuli. Satu, dua, tiga. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Membacakan doa syafaat. Saya persilakan. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus atas pimpinan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari malam hari ini, sehingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus Engkau senantiasa melindungi menjaga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada saat ini Tuhan kami berhadapan di hadapan Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami ya Tuhan Yesus, kekurangan kami, pelanggaran kami, ampuni kami semua Tuhan Yesus. Dan tingkah laku kami, tutur kata kami yang tidak benar di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan Yesus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, serahkan bangsa kami Tuhan Yesus. Dan sampai saat ini Tuhan, kami masih merasakan kekhawatiran ya Tuhan Yesus terhadap virus corona yang ada ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya semua terjadi atas kehendak dan rencana Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus berkati para pemimpin yang ada di Indonesia ini Tuhan Yesus, dalam mereka menjalankan roda pemerintahan Tuhan Yesus, dalam mereka menangani virus corona ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai jajarannya Tuhan Yesus, dan sampai yang terbawah sekalipun. Kiranya Tuhan berkati supaya mereka boleh diberikan roh takut akan Allah, dan juga diberikan tanggung jawab atas pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa ini dalam tangan kasih-Mu. Ampuni bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh kembali seperti semula ya Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan juga perekonomian bangsa kami Tuhan berkati Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan Tuhan. Jauhkan kami dari resesi ya Tuhan, supaya kami bisa hidup normal seperti biasa ya Tuhan. Berkati orang-orang yang Tuhan percaya dalam mengurus perekonomian bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan Yesus, untuk memberikan kekuatan bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga bencana-bencana alam yang ada di Indonesia ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang akan menolong setiap orang, setiap anak-anak Tuhan yang saat ini terkena musibah ya Tuhan Yesus. Biar tangan Tuhan sendiri yang akan merawat mereka Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan, pertolongan bagi mereka Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di seluruh Indonesia ini Tuhan Yesus, yang di kota maupun yang di pelosok ya Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan Yesus. Mereka boleh Tuhan pakai untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga berkati kesehatan mereka, keluarga mereka, keluarga besar mereka. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari segala bencana, jauhkan mereka dari segala pencobaan ya Tuhan Yesus. Lindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala yang Tuhan berikan semua kepada kami ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan gereja kami dalam tangan kuasa-Mu.
Tuhan akan memberkati gereja kami ya Tuhan, berkati jemaatmu yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus, di dalam mereka mengiring Tuhan ya Tuhan Yesus, biar mereka makin setia di dalam mengiring Tuhan, makin diteguhkan iman mereka ya Tuhan Yesus. Dan kami juga doa untuk kami semua di tempat ini, biar Tuhan pulihkan perekonomian kami Tuhan Yesus, supaya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus, pada saat ini kiranya ada yang sakit yang belum sembuh Tuhan, kami mohon jamahan tangan kuasa-Mu Tuhan, biarlah mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan, mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Dan tangan Tuhan tidak berhenti untuk memberikan pertolongan bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini, untuk sedang putranya Yabes, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan senantiasa akan berkati dalam pelayanannya ya Tuhan Yesus, juga dalam kehidupan rumah tangganya ya Tuhan. Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhannya ya Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan akan memelihara dan menolong di dalam setiap apapun yang dirindukan Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini Tuhan Yesus. Habis yang masih dalam pendidikan, dan Tuhan akan pimpin, Tuhan akan sertai, dan Tuhan terus Tuhan akan tolong Yabes supaya Yabes diberikan kecerdasan juga kesabaran dalam pendidikan online ini ya Tuhan. Juga sebagai orang tua, Bapak dan Ibu Gembala, juga Bapak Ibu semuanya yang ada jemaat di tempat ini yang masih membimbing, mendidik putra-putrinya dalam pendidikan, biar kiranya Tuhan akan berikan kekuatan, kesabaran bagi mereka ya Tuhan. Tuhan berikan roh kekuatan daripada-Mu ya Tuhan Yesus, karena semuanya memerlukan kesabaran yang ekstra ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk putra-putrinya yang lain yang masih pada pendidikan juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang akan berkati mereka, yang akan menolong mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, anak pemuda yang saat ini belum bekerja, yang masih melakukan pekerjaan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang akan berikan pekerjaan bagi mereka, dan yang besok akan mengikuti tes CPNS Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sani, Nando, dan juga Chris kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya tangan Tuhan akan campur tangan di dalamnya Tuhan, dan kiranya Tuhan akan menyertai memimpin mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini juga memerlukan teman hidup. Kiranya Tuhan akan berikan tepat pada waktunya Tuhan. Kami hanya berserah padamu ya Tuhan. Biarlah semua pergumulan kami, kerinduan kami ini, Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, yang sebentar lagi juga kami akan firman yang akan kami dengarkan. Biarlah kami semua boleh diberkati Tuhan, dan juga hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga nanti akan menjalankan sakramen perjamuan kudus Tuhan. Perjamuan ini boleh mengingatkan kami atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ya Tuhan Yesus, dan kami boleh tetap teguh di dalam iman kami, dan kami tetap percaya pada Tuhan Yesus bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang saat ini menjadi kekurangan kami, menjadi pergumulan kami, kerinduan kami, biarlah Tuhan yang akan menggenapinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Berlanjut dengan perjamuan kudus. Kita undang semuanya berbagi berdiri. Pada firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Kita sama-sama nyanyikan lagu Kau Berfirman. Pun yang terjadi
Terpujilah Tuhan Allah kami. Bersyukur waktu yang indah kami boleh menikmati persekutuan yang indah dalam pertolongan Tuhan. Kami sudah membuka mulut kami untuk mengagungkan kebesaran Tuhan, menaikkan setiap doa-doa dan syafaat kami kepadamu Bapa. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah kami dahsyat luar biasa, mengetahui segala kerinduan dan harapan kami, kekhawatiran dan kebimbangan dan ketakutan kami. Sehingga saat ini kami datang merendahkan diri memohon kekuatan yang daripada Tuhan untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kosongkan pikiran kami dengan yang sia-sia. Biarlah kami hadir di tempat ini dapat menikmati persekutuan yang indah dalam pertolongan Tuhan. Hamba-Mu Tuhan pakai dengan kuasa darah-Mu sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami. Kuasa iblis yang mengganggu ketentraman kami bersama kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur di awal bulan September ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Tentu melewati berbagai macam kondisi yang membuat kita selalu was-was kata orang, dan tidak lepas dari rasa takut dan bimbang. Bukan tidak percaya, tetapi hal peristiwa ini bisa membuat kita menjadi ragu-ragu. Nah, oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini kita akan baca bersama-sama. Tadi juga sudah dibaca, dan kita akan membacanya dari Yesaya 41 ayat yang ke-10, sudah ada di slide. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Bagian firman Tuhan ini ada kalimat yang menarik bagi saya, yaitu jangan takut dan jangan bimbang. Jangan takut dan jangan bimbang. Arti kata jangan takut ini tidak asing bagi kita. Kadang-kadang senjata bagi kita untuk melarang, mungkin kita punya anak kecil untuk melakukan sesuatu, kita katakan jangan, ada sesuatu. Berarti apa yang kita pahami tentang jangan takut ini adalah merasa gentar, gelisah menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Kalau anak itu takut di kegelapan, tentu dia akan merasa bahwa ada sesuatu yang mengancam jiwanya. Artinya itulah perasaan ada takut sehingga dia tidak berani, yang ada adalah gelisah dan khawatir. Kalau sudah gelisah, khawatir, berarti itu adalah perasaan takut. Ini tidak bisa lepas dari manusia karena ini adalah bagian daripada hidup kita. Tapi bagaimana kita akan menguasainya? Jangan perasaan ini yang menguasai hidup kita. Dan kalau perasaan khawatir, gelisah, tidak berani, dan takut ataupun gentar ini dalam hidup kita, akan begitu sulit bagi kita untuk melangkah. Kita mau melangkah, wah jangan-jangan ini nanti membahayakan. Saya melangkah, jangan-jangan nanti saya akan gagal. Artinya dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan, membuat itu akan menguasai pikiran kita, akhirnya biasanya berdiri di tempat.
Karena tidak berani, karena takut melangkah. Nah, ini kita pahami tentang takut. Dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan pengertian kata bimbang ini adalah merasa tidak tetap hati ataupun kurang percaya sehingga dia biasa ragu-ragu. Maju enggak ya? Mundur enggak ya? Akhirnya khawatir dan cemas. Biasanya perasaan takut dan bimbang ini dia seiring berjalan. Sehingga dengan berbagai kecemasan yang menghantui pikirannya, membuat kita tidak bisa maju. Kita harus berani, kita harus melangkah, dan jangan takut dan jangan bimbang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang membuat perasaan kita menjadi takut dan bimbang. Apalagi kondisi-kondisi sekarang, sudah keluar rumah, kita sudah mulai takut dan bimbang. Ada orang bilangnya paranoid juga kalau sudah ada hal-hal yang menakutkan kita. Ada yang meninggal, kita sudah bimbang dan ragu. Dan untuk beraktivitas pun kita sudah mulai curiga dan mencurigai. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang bisa membuat kita menjadi bimbang, menjadi takut di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tema pada hari ini akan memberikan suatu semangat baru bagi kita dan juga membuka wawasan baru dalam kehidupan kita supaya kita bisa menguasai rasa takut dan rasa bimbang. Ada amin? Kita tidak bisa lepas, kita tidak bisa menghindar daripadanya, tetapi bagaimana kita bisa menguasainya dalam hidup kita. Bukan orang katakannya berani bodoh-bodoh orang bilang, ataupun kita maju tapi tidak tahu strateginya. Tetapi kerinduan kita melalui firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita jangan takut dan bimbang. Apa alasannya? Bagaimana caranya? Dan itu yang penting dalam hidup kita. Dan yang pertama itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Mengapa atau apa alasannya kita jangan takut dan jangan bimbang? Ya, ada bagian firman Tuhan di sini. Kita akan baca yang di garis bawahi itu saja. 1, 2, 3. Sebab aku menyertai engkau. Ya, puji Tuhan. Mengapa kita tidak perlu takut dan bimbang dalam kehidupan kita? Ada tulisan di sini, sebab aku, Tuhan itu akan menyertai kita. Sepertinya kita jalan sendiri. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang menolong kita. Tapi ingat bahwa firman Tuhan hari ini mengatakan jangan takut dan jangan bimbang, sebab Allah itu beserta dengan kita, menyertai. Apa yang saudara pahami tentang menyertai? Saya lihat di kamus menyertai di sini artinya bersama-sama. Menyertai di sini artinya mengikuti kita. Menyertai di sini artinya mengiringi, memberikan semangat dan mendampingi kita. Kita perlu didampingi. Kita perlu ada kebersamaan. Ya, kalau kita jalan sendiri, kita akan takut. Tapi kalau kita melihat orang-orang bersama dengan kita, berarti kita berani melangkah. Dan inilah dikatakan firman Tuhan di sini mengatakan bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Apa buktinya? Dari Injil Matius pasal 1:23 mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Nah, kalau Allah itu beserta dengan kita,
Allah itu bersama-sama dengan kita, apa yang harus kita takuti dalam hidup kita? Apa yang harus membuat kita bimbang dalam hidup kita? Karena apa? Kan Tuhan bersama dengan kita. Bagaikan seorang anak kalau dia jalan di kegelapan, orang tuanya memegang tangannya, dia akan senyum-senyum. Ada bapakku hebat, ada mamaku hebat. Tapi coba kasih dia jalan sendiri, dia akan berteriak, takut. Artinya kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Kalau kita merasakan, kita katakan kita takut dan kita bimbang, artinya tidak ada orang yang bersama dengan kita. Kita merasa seorang diri. Tetapi kalau kita ingat firman Tuhan, katakan, aku akan menyertai engkau. Artinya kebimbangan itu akan pergi dengan sendirinya, ketakutan itu. Itulah yang dihadapi oleh Daud. Dalam kebimbangannya, dalam kegelisahannya, dalam lembah kelamnya. Dia katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelam, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur, yang menuntunnya. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa memeriksa diri kita. Kalau kita rasa takut, berarti kita ini di luar Tuhan. Tapi kalau kita yakin kita punya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, yang dikatakan Immanuel itu, kita berani melangkah bersama dengan Tuhan, mengiringi hidup kita, dan juga selalu menuntun. Kan pujian mengatakan, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jikalau Yesus itu panduku? Diberi damai surgawi dan diberi satu sukacita dalam hidup kita. Allah itu bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu tidak perlu kita khawatir dan juga takut dan bimbang dalam hidup kita. Perasaan itu ada, tetapi jangan itu yang membungkus hidup kita sehingga kita tidak berani melangkah. Jangan takut, karena apa? Aku menyertai engkau. Katakan dalam hidup saya, jangan takut, ada Tuhan yang menyertai hidup. Ada amin? Puji Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi alasan mengapa kita tidak perlu takut dan bimbang dalam hidup kita? Kita baca kalimat yang saya garis bawahi. 1, 2, 3. Sebab aku ini Allahmu. Tuhan katakan, aku loh Allahmu. Kenapa kamu harus takut? Kita katakan kepada anak kita, aku loh Bapakmu. Jangan takut, ada Bapak, ada Mama. Artinya ada satu kekuatan. Kalau kita perhatikan di sini, Allah mengatakan, aku yang menyertai engkau dan juga ada. Artinya Allah itu tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mengatakan kenapa? Sebab aku ini Allahmu. Allah yang mana? Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub pada zaman dulu. Dan juga pada perjanjian baru pada waktu Tuhan Yesus lahir juga melakukan mujizat, perkara-perkara ajaib. Dan Allah itu tidak berubah. Allah itu yang kita sembah sampai saat ini. Sehingga dia mengatakan, aku ini Allahmu. Oleh karena itu jangan takut. Allah kita luar biasa. Mujizatnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sehingga dia mengatakan, jangan takut, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Allah kita. Oleh karena itu kita tidak perlu takut dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu bimbang dalam kehidupan kita. Karena Allah kita, keberadaannya ada. Aku ini Allahmu, berarti Tuhan itu ada. Allah itu berkuasa dan dia berkuasa dalam segala ciptaannya. Jangan takut. Apapun kata orang, apapun peristiwa yang dihadapi, apapun kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, Yesus mengatakan, aku Allahmu. Penyakit bisa disembuhkan. Yang buta bisa melihat. Banyak perkara-perkara yang Tuhan kerjakan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
orang mati bisa dibangkitkan. Persoalan apa yang kita hadapi saat ini? Masalah apa yang membuat kita bimbang dan ragu dan takut dalam kehidupan kita? Pandanglah Tuhan yang mengatakan, aku ini Allahmu. Jangan takut dan jangan bimbang. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita memandang kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa Allah pencipta langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya, dialah Allah yang kita sembah. Dia yang Allah kita agungkan. Kita tidak perlu takut dan bimbang karena kita mempunyai kekuatan di dalam Allah yang melampaui segala ketakutan kita, yang melampaui segala kebimbangan kita. Biasanya kita melihat persoalan kita lebih besar daripada Tuhan. Kita melihat masalah kita lebih besar daripada Tuhan. Kita tidak melihat Tuhan yang melakukan mujizat-mujizat itu dalam hidup kita, yang berkata, aku ini Allah. Saya selalu menggambarkannya dengan sebagai orang tua yang memberikan semangat kepada anak-anaknya. Jangan takut, ada bapak dan ada mama. Jangan bimbang, ada bapak dan ada mama. Kita sudah punya anak, mungkin yang sebelum berkeluarga belum memahaminya. Kita punya anak, dia sudah takut, mungkin dia sakit dan panas, tapi dia dipeluk oleh ibunya, dia akan merasa tenang. Dia akan merasa ada kekuatan. Kenapa? Ada orang tuanya yang selalu bersama-sama dengan dia. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan takut dan jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ada amin. Inilah alasan mengapa kita tidak perlu takut. Dan yang berikut alasan mengapa kita tidak perlu takut dan bimbang dalam kehidupan kita. Kita baca bagian firman Tuhan ini yang saya garis bawahi. 1, 2, 3. Aku akan meneguhkan. Tuhan akan meneguhkan kita. Meneguhkan di sini artinya memperkuat kita, mengokohkan kita, dan memberikan kita semangat, dan juga memberikan jaminan kepada kita dan menepati segala janji-janjinya. Dalam segala kegelisahan kita, mungkin kita seperti kalikator ini, kita sudah merenung. Dari manakah kekuatanku? Dari manakah pengharapanku? Tapi firman Tuhan di sini mengatakan Ia akan meneguhkan kita. Apa yang difirmankannya pasti digenapi. Dalam Mazmur 121, Mazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Artinya dalam segala kebimbangannya, dalam segala kegelisahannya, dia mencari pertolongan kemana-mana. Dia katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Artinya dia memohon pertolongan dari sekitarnya. Dan dia tidak menemukan apa-apa. Akhirnya dia mengatakan apa? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan. Ini adalah Allah kita. Dia akan meneguhkan kita. Dia akan menepati janjinya dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir dan bimbang dalam kehidupan kita. Ini adalah alasan. Dalam setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti meneguhkan kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Ada amin? Karena Dia Allah kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Terkadang Tuhan izinkan kita melalui lembah kelam supaya kita selalu berharap kepada Tuhan. Supaya kita selalu berserah kepada Tuhan. Tuhan ingin kita kuat dan selalu pegang janjinya. Jadi Tuhan akan memberikan kesanggupan kepada kita untuk menghadapi rasa takut dan rasa bimbang kita, sebab Dia meneguhkan kita. Dan bagian yang terakhir, mengapa kita tidak perlu takut dan bimbang dalam kehidupan kita? Kita baca bagian kalimat ini, 1, 2, 3. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan.
kita dipegang oleh Tuhan dengan tangan kanannya dan membawa kita kepada kemenangan. Alasan mengapa kita tidak perlu takut, sebab Tuhan menolong, bahkan dikatakan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Kalau Tuhan menjanjikan kemenangan kepada kita, kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus bimbang? Pada waktu kami pelayanan di satu daerah, ada polisi yang dia bagian polantas. Lalu dia kirim kartu ucapan Natal. Lalu kartu ucapan Natal itu bisa ditukar dengan SIM A, SIM C. Akhirnya kami pergi, ada beberapa orang dari satu gereja dapat 2 kartu, berarti 2 SIM. Saya bilang sama BPJ, siapa yang belum tidak ada SIM, yang KTP-nya kota bisa urus SIM. Mereka bilang enggak apa-apa lah, untuk Pak Pendeta aja. Saya ada SIM Jakarta, enggak supaya SIM Gorontalo gitu ya. Kami pergi, akhirnya waktu kami pergi masuk, lihat tanda tangan bosnya mereka, ikut ambil SIM. Nah, waktu kami pergi dikasih tes. Nah, kalau saya bakal ibu tidak apa-apa. Yang lain ada yang tua-tua ikut, wah bisa tembus enggak nih ya, bisa bener enggak nih ya? Loh, kan jaminannya ini. Jaminannya kartu ucapan selamat Natal. Itu hanya formalitas. Ya, kadang-kadang saya bisa menggambarkannya begitu. Berarti ada satu jaminan bagi kita, tapi kita diizinkan melalui proses-proses yang ada. Tetapi goalnya memang Tuhan pasti. Tuhan akan menolong kita. Tapi Tuhan izinkan kita untuk melewatinya. Bagaikan kita mau melatih anak kita berjalan, 1 langkah dan 2 langkah kita bikin dia berdiri situ. Ayo nak melangkah. Dia akan takut-takut melangkah, akhirnya bisa melangkah. Tapi akhirnya bisa berjalan juga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan dalam kehidupan kita, kenapa kita tidak perlu takut dan khawatir dalam kehidupan kita? Karena Tuhan yang menolong kita. Kalau Tuhan yang berjanji menolong kita, kenapa kita harus takut melewati masa-masa sulit? Kan Tuhan yang menolong. Apabila kita jatuh, katanya tidak sampai tergeletak. Tapi kita diizinkan untuk jatuh. Sebab tangan Tuhan untuk menopang kita. Jangan kita sudah jatuh kita katakan, aduh Tuhan, kenapa Tuhan melupakan saya, kenapa Tuhan tinggalkan saya. Tuhan katakan, Tuhan izinkan kita jatuh dan tidak sampai tergeletak. Ayub diizinkan untuk melewati masa-masa sulit. Sehingga akhirnya Ayub mengatakan, bukan lagi dari kata orang saya melihat mujizat Tuhan, tapi saya sendiri yang merasakannya. Artinya ada kekuatan dalam kehidupan kita, ada semangat baru dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita sudah melewati pertolongan-pertolongan Tuhan itu dalam hidup kita. Sehingga kita katakan, tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan itu dalam hidup kita. Sehingga kita tidak perlu takut dan gelisah. Meshak, Sadrak, Abednego diperhadapkan dengan perapian. Kita bisa bayangkan panasnya api itu 7 kali panas katanya. Tapi mereka tidak takut. Jikalau kamu masih tetap menyembah Tuhan Allahmu, kamu akan dilemparkan ke dalam api ini. Kata mereka apa? Jikalau Tuhan tidak menolong saya pun, kami tidak akan beralih. Tapi kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang hidup. Tapi waktu mereka dilemparkan, memang Tuhan tolong. Daniel diperhadapkan dengan gua singa yang lapar dilempar langsung habis, orang diterkam. Daniel, kamu masih percaya Tuhanmu? Kalau masih percaya, kamu akan dilemparkan ke gua singa ini. Apakah Daniel takut? Sekalipun Tuhan tidak menolong saya tidak akan menyangkali Tuhanku. Artinya kenapa mereka sudah berani, mengapa mereka tidak takut dalam kehidupan mereka? Karena mereka punya pengalaman bahwa Tuhan pernah menolong mereka, bahwa Tuhan yang sama pasti akan menolong mereka. Ada amin? Ya, jikalau kita bisa berdiri sampai saat ini, jikalau kita boleh bernafas sampai saat ini, bukan karena kita hebat, tapi Tuhan sudah menolong kita dari kita lahir. Tuhan menolong menuntun kita. Memang kadang kita jatuh, kadang kita bangun, kita jatuh, tetapi itu adalah perjalanan hidup kita. Satu hal yang pasti,
Ia adalah Allah Immanuel. Artinya Allah yang bersama-sama dengan kita. Ini adalah kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga kita mengatakan, aku tidak perlu takut. Mengapa kita tidak perlu takut? Berikutnya slide-nya. Mengapa kita tidak perlu takut? Pertama, sebab Tuhan menyertai kita. Yang kedua, sebab kita mempunyai Allah. Yang ketiga, sebab Tuhan yang meneguhkan. Yang keempat, sebab Tuhan yang menolong. Setelah saudara baca ini, apakah saudara masih takut? Apakah saudara masih bimbang dalam hidup saudara? Kalau saudara bimbang, berarti saudara tidak punya Tuhan. Tapi kalau kita tidak dikuasai oleh ketakutan, kalau kita tidak dikuasai oleh kebimbangan, karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai. Karena kita tahu kita punya Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang meneguhkan kita. Dan Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Musik boleh mengangkat satu pujian, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Mungkin ada perasaan-perasaan yang selama ini membuat kita takut. Mungkin ada perasaan-perasaan kita yang membuat kita gelisah dalam hidup kita. Mungkin kejadian-kejadian itu yang selalu menghantui pikiran kita sehingga kita tidak melangkah dalam anugerah Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan menyertai kita. Sebab kita mempunyai Tuhan yang meneguh dan menolong kita. Dan kita katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaiblah Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Saya mengundang jemaat untuk berdiri, biar musik mengalunkan pujian ini. Mari kita mengoreksi hati kita kepada Tuhan. Serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita punya Tuhan. Tuhan itu Immanuel. Dia mampu memulihkan keadaan kita. Dia selalu jalan bersama-sama dengan kita. Tuhan pasti menolong kita. Kita katakan, kekuatan di hidupku dengan iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku,
akan goyang, tak akan goyang selamanya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Ini adalah pengakuan iman kami bahwa kami tidak akan goyah selama-lamanya. Karena kami punya alasan, karena kami mempunyai Tuhan, karena Allah itu menyertai kami, karena Allah itu meneguhkan kami, karena Allah itu yang menolong kami, membawa kami keluar dari persoalan dan masalah kami. Terpujilah nama Bapa. Kami bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu pada hari ini. Mungkin ada peristiwa-peristiwa, mungkin ada masalah-masalah, ada kejadian-kejadian yang mereka pernah alami, sehingga itu membuat mereka trauma, membuat mereka takut, membuat mereka bimbang dalam kehidupan mereka. Pekerjaan iblis yang menghantui pikiran kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tempat ini, keluar dari hati kami, dan kami tanamkan dalam kehidupan kami. Karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang melakukan mujizat dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya, dan mujizat itu dan Allah itu tidak pernah berubah. Ajarlah kami untuk terus komitmen dalam kehidupan kami, hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Sebagaimana dalam peraturan gereja, yang dapat mengikuti perjamuan kudus ini adalah mereka yang sudah baptis secara dewasa, dan juga mereka yang pernah mengikuti CD dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan jikalau ada mungkin gereja atau jemaat Tuhan dari tetangga yang pernah mengikuti perjamuan kudus di gerejanya, juga kami undang untuk bersama-sama perjamuan kudus dengan GKI Filipi Cengkareng. Kita akan persiapkan diri kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menundukkan kepala kita. Kita bersyukur sebelum kita mengikuti perjamuan kudus ini, kita diingatkan kembali bahwa kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu bimbang, karena kita punya alasan. Karena kita punya Allah yang dahsyat, pencipta langit dan bumi. Allah yang selalu memimpin dan menyertai kita. Allah yang meneguhkan iman dan percaya kita. Allah yang pasti akan menolong kita. Oleh karena itu kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Supaya perjamuan kudus pada hari ini tidak menjadi kutuk bagi kita. Mari kita merendahkan diri, memohon ampun daripada Tuhan, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Saat kita mengambil perjamuan kudus ini, mengingat kembali tentang pengorbanan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita berdoa dengan iman. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang lemah pasti Tuhan memberikan kekuatan. Yang tidak berpengharapan, Tuhan berikan pengharapan kepada kita. Terpujilah Tuhan Allah kami. Bersyukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, Tuhan Yesus mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Tuhan mengambil cawan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Sebab setiap kali kamu memakan roti dan meminum cawan ini, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita menyanyikan pujian Bawalah Aku Yesus dekat ke salibmu. Bawalah aku Yesus dekat ke salibmu. Air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salibmu, salibmu yang imanku yang terkecil. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salibmu, salibmu yang kulihatkan hingga dalam surga kelak ada Kalau ada anggota jemaat yang mempersiapkan diri tapi terlewatkan mau mengikuti perjamuan kudus, bisa angkat tangan dan akan dilayani. Mari jemaat, saya mengundang untuk berdiri. Mari kita berdoa dengan iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan mari kita mengangkat roti di sebelah tangan kita. Kita katakan salibmu, salibmu. Salibmu, salibmu yang kumuliakan
dalam surga kelak ada penghenti. Saya memberikan waktu berapa menit ini, detik ini untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mengingat kembali tentang pengorbanan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Perasaan-perasaan yang membuat kita takut dan bimbang. Yakin Tuhan pasti menolong kita. Terpujilah Tuhan Allah kami. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan sebelah tangan kita, berdoa kepada Tuhan dengan iman sungguh-sungguh. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah sebagai peringatan darah Yesus Kristus yang dicurahkan bagi saudara. Mari dengan iman dan rasa syukur kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa, Ibu Rita yang berdoa mengucap syukur. Bapa di dalam pujian surga yang mulia, yang kudus, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini ya Bapa, kami semua boleh mengikuti perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk karya penebusan di kayu salib Tuhan. Saat ini kami boleh memperingatinya Tuhan sebagai karya yang indah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami adalah manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kami adalah manusia yang banyak dosa yang ampuni kami Tuhan, layakkan kami ya Allah, supaya setiap kali kami Bapa melakukan setiap dosa kami boleh diampuni Engkau ya Allah. Tuhan Yesus, kami terus berdoa Bapa, karya penebusan yang sangat mulia ini Tuhan boleh terus bergema dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga tatkala kami bergumul untuk kesembuhan ya Bapa, Engkau akan sembuhkan Tuhan. Kami bergumul tentang masalah keluarga kami, masalah pekerjaan kami percaya Engkau telah memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Saat ini kami meyakini dan kami percaya bahwa tidak ada ketakutan dan kekhawatiran bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman kudus yang Tuhan ingatkan kepada kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menyanyikan pujian Salibmu Sandaranku Kurindu Kasihmu. Bagian 3. Kasihmu
firman Tuhan. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita simak dapat kita terapkan dalam hati kita, bahwa kita jangan takut karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Siapkan persembahan kita menyanyikan lagu NKI 209, Kewajiban yang Mulia. Wajibku sesudah kau diberi selamatan, tebusan yang besar, yaitulah masyurkan Al-Masih bekerja bergema. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih. Baik katakan darah Yesus padamu, soraklah haleluya, angkat tinggi tubuhnya, hingga Tuhan datang engkau di langit. Ayat 2. Yang telah terhilang dan sesat, baik carilah dan pimpin pulang terus. Yang tinggal jauh, hai bawalah cepat kepada penebus. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih. Baik katakan darah Yesus padamu, Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Kau Tuhan sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Kami telah masuki ke bulan September ini Tuhan, biar Kau sertai kami untuk bulan-bulan berikutnya ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Kau juga Tuhan yang telah disampaikan ya Bapa. Biarlah rasa takut dan rasa bimbang Tuhan tidak ada pada diri kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau menyertai kami Tuhan dan menolong kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih juga untuk perjamuan kudus yang telah berjalan dengan lancar ya Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami juga telah memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan berkenan di hadapan Kau ya Bapa, dan berguna untuk pelayanan-Mu di tempat ini ya Bapa. Berkati kami Tuhan yang sudah memberi maupun yang belum memberinya Bapa. Berkati kami dalam usaha kami, berkati kami dalam pekerjaan kami ya Bapa. Biarlah setiap kehidupan kami berkenan di hadapan Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Kau Tuhan. Biarlah menjadi berkat untuk lupa di hadapan Kau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami akan menutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktu jemaat sudah saya sampaikan, ibadah kita akan selesai. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita tutup dengan lagu El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburu. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan sama-sama, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yang besar, yang besar, El Shaddai mulia.
Segala puji, hormat, serta syukur kami panjatkan hadapan Bapa di surga. Anugerah terindah Tuhan berikan kepada kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan jemaat Tuhan pada hari ini. Menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dalam pertolongan Tuhan. Kami bersyukur dalam ibadah ini kami ada waktu untuk bersyafat kepadamu Bapa. Kami bersyukur ada waktu untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur membuka mulut kami untuk mengagungkan segala kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga kami bersyukur karena kami boleh menikmati anugerah yang terindah melalui perjamuan kudus pada hari ini. Firman Tuhan yang kami sudah baca renungkan pada hari ini menuntun perjalanan hidup kami sepanjang minggu ini dalam kami melakukan segala aktivitas kami. Dan kami yakin percaya bahwa apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami sepanjang minggu ini, Tuhan buat berhasil. Dijauhkan kami dari kecelakaan, dijauhkan kami dari segala mara bahaya, dan Tuhan selalu memimpin dan menyertai kami. Kami terus berdoa bagi saudara Nando, Chris, dan Sani yang sedang mengikuti seleksi CPNS. Bila Tuhan akan terus menolong mereka, hikmat, kemampuan, kepintaran yang daripada Tuhan. Dan panitia penyelenggara juga Tuhan berikan mereka roh takut akan Tuhan sehingga mereka dapat bekerja dengan jujur. Dan kami yakin dan percaya apa yang Tuhan buat bagi anak-anak kami adalah yang terbaik. Dan kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, baik yang ada di Jakarta, di luar Jakarta, dimanapun mereka bekerja. Anugerah Tuhan selalu menolong dan memimpin mereka. Dan Pak Larosa yang akan ke Pekalongan juga dalam waktu dekat ini, bila Tuhan akan tuntun perjalanannya, tiba dalam pertolongan Tuhan, bekerja dengan pertolongan-Mu. Demikian juga jemaat-jemaat yang lain dalam segala kerinduan dan harapan mereka. Anugerah terindah Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkan mata rohanimu kepada Dia yang adalah sumber berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahku sumber dunia, seluruh makhluk puji Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.